Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan beribadah bersama lagi nih adik-adik lewat YouTube Shalom Depok. Minggu ini ada yang spesial nih adik-adik, karena kita akan dilayani oleh orang-orang yang spesial juga. Pertama, ada pelayan firman oleh Kak Fani. Halo adik-adik, apa kabar? Ada juga liturgosnya Kak Yosi. Halo adik-adik, Dan liturgosnya ada Kak Yosi. Hai adik-adik. Dan juga Kak Marcel. Untuk musiknya ada Kak Brandon dan Kak Hosea. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya, bisa juga adik-adik mencari tempat yang nyaman dan enak untuk ibadah. Jadi jangan sampai adik-adik konsentrasinya terganggu. Ayo kita masuk dalam ibadah, tapi siapin dulu ya Alkitabnya. Minggu ini kita akan belajar bersama dari kitab Efesus. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dan siapin juga Mazmurnya. Mazmurnya terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Oh iya, nanti juga akan ada kakak-kakak dan juga teman-teman kita yang akan membacakan Mazmur dan juga kitabnya. Oke, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik teruna di rumah, apa kabar? Semoga semua tetap sehat ya. Kak Yusi apa kabar? Baik Kak Marcel. Bertemu lagi dengan kita di minggu pagi yang indah ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik di rumah, sudah siapin Alkitabnya belum? Yuk kita siapin Alkitabnya. Minggu ini akan ada Kak Marcel dan Kak Yosi sebagai liturgos, dan juga ada Kak Brandon dan Kak Hosea sebagai pemusik. Nah, pasti udah nggak sabar kan buat mulai ibadah ini. Minggu ini pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Fani. Yuk kita mulai. Sebelum itu, aku persilakan adik-adik untuk menikmati saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pujilah Sang Pencipta, Dialah yang Maha Mulia. Mari bangkit berdiri dan bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait yang pertama dan yang kedua, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung langgang, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutan, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Kau telah membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kita akan memulai ibadah persekutuan teruna. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada minggu ini, dan berkati juga untuk pelayan firman yang akan melayani pada hari ini. Kiranya Engkau memberkatinya, Kau beri kesehatan, kekuatan, marifat yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sekarang kita akan mendengarkan Mazmur pujian dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta akan menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Ia membimbing kita melalui firman-Nya. Sebelum memasuki pemberitaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Muda Budi 115, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Aku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah IHMPT online hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Sehat-sehat kan? Kalaupun ada yang tidak enak badan, jangan lupa makan yang kenyang, minum obat dan vitamin, lalu istirahat yang cukup. Jangan kebanyakan main games atau tidur malam ya adik-adik. Oke, ancung jempol deh buat adik-adik yang masih setia beribadah dan bersekutu dalam IHMPT online setiap minggunya. Hebat, mantap untuk kalian. Yuk kita berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali bangun dengan nafas kehidupan baru, kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu yang baru Bapa. Saat ini kami dalam IHMPT online mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami Bapa, supaya kiranya kami boleh mengerti firman yang kami dengarkan dan kami renungkan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Yuk. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu.
yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Sebelum kita masuk, Kak Fani punya pertanyaan nih adik-adik. Adik-adik, pernah nggak merasa sayang banget sama seseorang? Ayo ngaku, ada yang pernah sayang banget nggak sama seseorang? Hei, tuh kan senyum-senyum sendiri. Ada ya? Ayo, mikirinnya kemana nih? Ups, salah. Mikirinnya siapa nih? Oke, supaya kalian nggak mikir yang aneh-aneh nih, Kak Fani cuma mau tanya aja sih sebetulnya. Kalian sayang nggak sih sama mama sama papa? Nah kan, pikirannya udah kemana-mana lagi. Oke, baik adik-adik. Sekarang pertanyaan serius nih, serius. Kenapa adik-adik sayang sama mama sama papa? Apa karena mereka udah kasih adik-adik barang-barang yang adik-adik inginkan dan adik-adik perlukan? Seperti baju, sepatu, atau mungkin gadget, sekolah yang bagus, atau apapun itu. Atau mungkin papa dan mama kalian sudah mengajarkan kalian tentang banyak hal. Atau mama dan papa sudah menjaga dan membesarkan adik-adik dengan baik. Oke, apapun jawabannya, pastinya nih semua itu dilakukan papa dan mama adik-adik karena mereka sangat mengasihi kalian sebagai anak-anak mereka. Dan pastinya adik-adik juga bisa merasakan dong kasih sayang papa dan mama kepada kalian. Sehingga hal inilah yang membuat kalian juga punya perasaan yang sayang sama mereka juga. Setuju kan? Jadi, kalau papa, mama, adik-adik nih meminta kalian sesuatu, kalian mau nggak ya untuk melakukannya? Ayo, jawab yang jujur ya. Lihat loh, papa sama mama di dekat situ tuh dengerin kalian jawabannya apa. Harusnya sih ya, kalian akan jawab iya. Setuju kan adik-adik? Yes, oke. Baik, mari kita kembali pada bacaan Alkitab kita pada saat ini. Bacaan hari ini merupakan sebuah buah pena dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Menurut Kak Fani, bacaan ini merupakan bacaan yang menarik adik-adik. Mengapa? Pertama, kalau kita lihat nih, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, dia bukan dalam kondisi yang baik-baik saja adik-adik. Tapi Rasul Paulus berada pada penjara di kota Roma adik-adik. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tahu nggak adik-adik?
Rasul Paulus itu dipenjara bukan karena dia berbuat jahat adik-adik, tapi ia dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk orang-orang yang belum mengenal Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ia dipenjara karena banyak orang yang tidak suka adik-adik dengan Paulus. Karena Paulus membuat banyak orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya dan meninggalkan kepercayaan mereka. Sehingga ada banyak pihak yang merasa iri dan merasa dirugikan akan hal ini. Sehingga mereka melakukan berbagai macam tuduhan kepada Paulus agar Paulus diadili dan dipenjara adik-adik. Tidak hanya sampai di situ, hal yang menarik dalam bacaan ini adalah ternyata apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus merupakan sebuah rahasia Allah yang diwahyukan kepada Paulus, di mana rahasia ini pada zaman angkatan-angkatan dahulu nih adik-adik tidak pernah diceritakan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Dan dinyatakannya di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Salah satunya adalah Rasul Paulus adik-adik. Wow, menarik kan? Siapa yang sudah pernah dengar Paulus? Semuanya harusnya sudah pernah dengar Paulus ya. Dari tadi kan Kak Fani udah sebutin Paulus berapa kali. Baik, Paulus atau awalnya yang dikenal sebagai Saulus adik-adik merupakan seorang Ibrani asli. Dia itu keturunan dari suku Benyamin adik-adik. Dia lahir dan dibesarkan di Tarsus, Kilikia. Dan dia dididik dalam pendidikan yang sangat ketat oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel yang sangat disegani pada masa Paulus ada. Dia orangnya kecil adik-adik karena sesuai dengan arti namanya dari Paulus yaitu kecil. Terus dia nggak punya tuh tampang yang ganteng, tampan atau mengesankan. Tapi dia sangat taat adik-adik untuk melakukan hukum Taurat tanpa bercacat. Dalam melakukan segala sesuatu, Paulus dikenal dengan orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi adik-adik. Nah, sebelum Paulus mengenal Yesus Kristus, ia merupakan seorang penganiaya gereja. Gereja di sini maksudnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Paulus tidak akan segan-segan untuk mengejar, menganiaya, dan memenjarakan orang-orang tersebut adik-adik. Bahkan, hari di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus, ia sedang dalam perjalanan menuju kota Damsyik untuk meminta surat kuasa dari majelis-majelis Yahudi, agar ia dapat menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk diadili dan dipenjara adik-adik. Sudah mengerti kan mengapa ini menjadi bacaan yang menarik? Seorang penganiaya dan pemburu orang percaya menjadi seorang rasul yang dipercayakan Allah untuk menerima wahyu dan memberitakannya kepada orang banyak. Nah, apa sih rahasia Tuhan Allah yang dinyatakan Allah kepada Paulus? Rahasianya adalah anugerah keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi berlaku juga untuk orang non-Yahudi di seluruh dunia, yaitu setiap orang-orang yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk orang-orang percaya yang berada di kota Efesus, yang merupakan orang Yunani dan juga para pendatang dari berbagai tempat di luar kota Efesus adik-adik. Dan tentunya anugerah keselamatan itu juga untuk kita, aku dan kamu dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan adalah anugerah dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus percaya dan mengimani hal ini. Hal berikutnya yang membuat bacaan ini menarik adalah kota Efesus itu sendiri adik-adik. Mengapa? Karena kota Efesus itu merupakan sebuah kota yang meninggalkan kesan yang khusus dan mendalam bagi Paulus, terutama setiap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia pada saat ia melakukan pelayanan di kota tersebut. Sehingga surat Rasul Paulus ini sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan dengan surat-surat lainnya yang pernah Paulus tulis untuk jemaat-jemaat lain. Sedikit gambaran singkat mengenai kota Efesus adik-adik. Kota ini merupakan bagian dari kerajaan Romawi yang konon merupakan kota kedua terbesar setelah kota Roma.
Posisinya yang terletak di dekat Sungai Kaiser yang pada saat itu bisa dilewati oleh kapal menjadikan kota Efesus sebagai kota pelabuhan yang memiliki pelabuhan yang cukup strategis bagi sektor perdagangan adik-adik. Dan karenanya dari kota Efesus itu terdapat jalan-jalan yang menghubungkan Efesus dengan kota-kota besar lainnya yang ada di sekitar wilayahnya. Dan juga jalur-jalur yang menghubungkan antara wilayah utara dan wilayah timur. Kala itu adik-adik, tempat terkenal yang ada di Efesus adalah kuil Dewi Artemis yang sangat besar dan merupakan pusat penyembahan bagi masyarakat di Efesus. Bahkan, kuil ini pernah dinobatkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Dan kepercayaan yang berkembang pada saat itu tentu saja adalah kepercayaan untuk menyembah dewa-dewi Yunani. Salah satunya yang terkenal adalah Dewi Artemis yang terkenal sebagai Dewi Kesuburan. Rasul Paulus ingin menguatkan adik-adik kepada jemaat di Efesus dan meneguhkan serta mengingatkan kembali nih bahwa keselamatan dan hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan pada dewa-dewi atau malah patung-patung yang mereka sembah, di mana patung-patung itu merupakan buatan tangan dari manusia adik-adik. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, adik-adik, Paulus ingin mereka semakin mengenal Tuhan Allah, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan merelakan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib dan menebus dosa mereka serta semua manusia. Sekarang bagaimana dengan kita? Seberapa banyak kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengasihinya dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita? Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus adik-adik, bagaimana kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Seperti pertanyaan Kak Fani di awal, kenapa kalian sayang sama papa mama? Jawabannya kalian tahu, karena papa dan mama sayang kalian juga kan? Dari mana kalian tahu mama dan papa sayang kalian? Kalian juga pasti tahu jawabannya, karena kalian kenal papa dan mama, kalian hidup bersama-sama dengan mereka setiap harinya. Sehingga kalian juga tahu apa yang membuat mereka senang dan hal apa saja yang tidak mereka sukai. Sehingga kalian pun tahu ketika mama dan papa minta kalian untuk melakukan sesuatu, tujuannya pasti untuk kebaikan kalian kan? Walaupun ketika kalian melakukan apa yang disuruh oleh mama dan papa, kalian lakukan dengan berat hati, dengan tidak enak, dengan ogah-ogahan, tapi kalian pasti akan melakukannya, karena kalian tahu itu untuk kebaikan kalian. Seperti itulah alasan mengapa kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih lagi adik-adik di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan percaya bahwa keselamatan itu sudah menjadi milik kita, kita harus mensyukurinya adik-adik. Tidak hanya berhenti dengan mensyukurinya adik-adik, tapi kita juga harus meresponinya dengan menjadi saksi-saksi dari Kristus. Maksudnya, kita tidak menyimpan berita sukacita itu untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus mau supaya kita bisa mengabarkan kabar sukacita kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Allah, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Allah dan percaya bahwa mereka pun bisa menikmati keselamatan itu dan memperoleh hidup yang kekal untuk akhir zaman nanti adik-adik. Tapi Kak, saya kan masih kecil Kak, orang-orang mana mau dengerin saya, di rumah aja omongan saya nggak pernah didengerin, papa, mama, kakak, adik, pasti acuh sama omongan saya. Gimana saya mau jadi saksi-saksi Kristus Kak? Saya pemalu Kak, dan pendiam Kak, gak bisa ngomong Kak di depan banyak orang, disuruh presentasi aja, saya takut Kak, saya gemeteran Kak di depan, gimana saya mau jadi saksi-saksi Tuhan? Oh, saya bukan orang pinter Kak, ya walaupun kemarin syukur sih Kak, saya dapat ranking 2, tapi dari belakang Kak, bahkan saya ternyata banyak musuh juga Kak, orang-orang pada gak seneng sama saya karena saya nakal di sekolah. Gimana saya mau jadi saksi-saksi Kristus, Kak, kalau banyak orang gak suka sama saya? Nah, kalau saya nih, Kak, saya ingin jadi dokter, Kak, atau jadi pilot. Keren banget, Kak, pastinya.
Saya nggak tertarik tuh Kak jadi pelayan PA atau pelayan PT. Atau jadi pendeta. Makasih deh Kak. Gimana dong? Bisa nggak Kak saya jadi saksi Kristus? Kayaknya susah deh Kak untuk jadi saksi Kristus. Ribet banget deh Kak pokoknya. Itu pasti respon dari kalian. Atau mungkin yang pernah terpikir dalam pikiran kalian. Kita lihat video dulu yuk adik-adik. Semoga video tadi bisa menjawab pertanyaan atau keberatan kalian ya adik-adik. Nah, sebetulnya untuk menjadi saksi Kristus bukan masalah kita kaya atau miskin adik-adik, tua atau muda, pintar atau bodoh, baik buruknya diri kita atau akan menjadi seperti apa kita nanti ke depannya. Atau gak harus juga kita menjadi pelayan PA atau PT atau menjadi pendeta, baru kita bisa menjadi saksi Kristus. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita sungguh-sungguh mau mengenal dan mengasihi Tuhan, serta kita mau dipakai oleh Dia untuk menjadi saksi-saksinya. Sehingga semakin banyak orang nih mengenal Tuhan Yesus untuk dapat menerima anugerah keselamatan melalui diri kita adik-adik. Sama seperti Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan Allah yang sangat luar biasa untuk menjadi saksi Kristus dan menyebarkan berita sukacita kepada banyak orang di berbagai tempat. Padahal kalau kita lihat, Paulus sangat membenci orang Kristen. Dia menjadi seorang penganiaya. Namun ketika dia bertobat, dia mengenal Tuhan, dia berbalik adik-adik. Dia tahu bahwa hidupnya berharga. Dia sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan dia mau dipakai untuk menjadi saksi dan memberitakan berita sukacita ini ke berbagai tempat. Semakin banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita pakai hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Di rumah, di sekolah, di gereja, di mal, di jalan, dimanapun kita berada adik-adik. Dengan mama, papa, kakak, adik, om, tante, oma, opa, teman, guru, sepupu, tetangga, yang kita kenal, yang gak kita kenal sekalipun. Ayo, jangan biarkan berita ini hanya untuk diri kita saja. Biarkan mereka mengenal Tuhan Allah melalui diri kita, dalam pikiran-pikiran kita, lewat hati kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Selamat mengenal Tuhan Yesus lebih lagi adik-adik, untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan akan memakai kita agar orang banyak mengenal Dia dan menerima anugerah keselamatan yang hanya dari Dia.
Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan berhadapan muka adik-adik, Ia akan mengatakan kepada kita, "Anakku, saya bangga kepada kamu. Kamu melakukan tugasmu dengan sangat baik." Kiranya firman ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tutup pemberitaan firman kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat bagaimana ia boleh menjadi teladan bagi kami Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk Kau pakai Bapa, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal dan mengerti Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, melalui pikiran, hati, ucapan, dan tindakan kami boleh menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan semakin banyak orang untuk mengerti dan mengenal Engkau Tuhan, dan mendapatkan keselamatan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah keselamatan telah kita terima dari Tuhan Yesus, tidak peduli siapapun kita atau dari manapun kita berasal. Mari adik-adik, jadilah teruna-teruna yang dapat menyatakan identitas kalian sebagai anak Allah yang sudah diselamatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Suatu tindakan kebaikan adalah ucapan syukur kita kepada Allah atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima dan dapat membuat orang lain mengenal Allah melalui tindakan kita. Untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, mari bernyanyi dari PKJ 185, bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Kira-kira ada kabar apa aja ya Kak selama minggu ini? Simak bareng-bareng yuk Warta Teruna berikut ini. Warta PT. Warta PT Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali bertemu dalam IHMPT Online yang biasa adik-adik ikuti di kanal YouTube GPIB Shalom Depok mulai pukul 8 pagi. Yuk ikutin ibadah sesuai jamnya ya. Yang kedua, Kakak Layan dan teman-teman Teruna menyambut dengan penuh sukacita adik-adik yang baru bergabung di Pelkat PT. Semoga adik-adik bisa terus bertumbuh ya di Pelkat PT. Terima kasih juga kepada kakak-kakak di Pelkat PA yang udah membimbing adik-adik selama ini ya Kak. Yang ketiga, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online sudah berjalan hampir 3 bulan nih. Pasti masih banyak kekurangannya. Untuk itu, kakak-kakak pelayan perlu ide,
saran, dan kritik dari adik-adik supaya bisa ikutin PT dengan lebih nyaman lagi. Adik-adik bisa sampaikan ide, saran, dan kritiknya melalui link bit.ly/IHMPT-online. IHMPT-nya pakai caps lock adik-adik. Link ini juga akan dibagikan melalui grup WhatsApp PT Shalom Depok. Buat adik-adik yang belum join grup, boleh menghubungi kakak-kakak layan ya. Yang keempat dan terakhir, pengurus Pelkat PT mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak layan dan adik-adik teruna yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus kiranya menyempurnakan sukacita adik-adik dan kakak-kakak ya. Selamat melanjutkan ibadah. Karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka sekarang waktunya kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti 277, bait 1 dan 3, firman Tuhan sudah kau dengar. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita sekarang sudah siap untuk diutus oleh Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini yang boleh kami lakukan Bapa, yang boleh kami nikmati bersama, walaupun di rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi ibadah ini akan selesai, namun Tuhan kami memohon berkat-Mu, kiranya berkat-Mu boleh menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Buat adik-adik yang sudah menyiapkan persembahan, bisa titip ke mama papanya ya untuk disampaikan ke gereja. Jangan lupa untuk memperlakukan firman yang telah kita dengar tadi. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ada tugas nih untuk adik-adik semuanya. Yuk, dalam rangka kita mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi, dan kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, adik-adik bisa meringkas renungan harian selama 1 minggu ini dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020. Jadi ketika kalian bersaat teduh, kalian coba renungkan kira-kira apa ya yang kalian dapatkan dari firman Tuhan yang sudah kalian baca dan renungkan hari itu. Nanti kalian tulis tuh per harinya, misalnya tanggal 9 Agustus hari ini saya mendapat apa ya? 10 Agustus apa? Sampai nanti tanggal 15 Agustus adik-adik. Tugas kalian dikirimkan nanti ke WA grup PT Shalom Depok. Paling lambat tanggal 15 Agustus
jam 5 sore. Jangan lupa ya. Dadah.